Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa RCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak henti-henti untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang luar biasa, sehingga sampai dengan saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa tahun ini lebih bermakna, lebih membumi dalam lubuk hati kita masing-masing dibanding dengan puasa-puasa yang telah lalu. Salat dan salam semoga senantiasa selalu kita panjatkan, selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa RCTV Langkah Padane yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata beliau, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi puasanya hanya menghasilkan lapar dan dahaga saja. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita semua, dan tentu saja sebagai prediksi Rasulullah SAW sampai kapanpun, bahwa di antara umat Nabi Muhammad banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi puasanya hanya seremonial saja, puasanya hanya ikut-ikutan saja, puasanya tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya menghasilkan lapar, menghasilkan haus, menghasilkan capek dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatu pun yang membekas dalam dirinya, tidak ada perubahan sedikit pun dalam dirinya antara sebelum puasa dan setelah puasa. Padahal visi terbesar dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada beberapa pesan moral yang diajarkan oleh puasa untuk pribadi kita sebagai muslim dan muslimat tentunya. Yang pertama, pesan ibadah puasa itu adalah bahwa puasa mengajarkan diri kita, orang-orang yang beriman, agar senantiasa hidup berdisiplin. Coba perhatikan orang-orang yang berpuasa. Dari mulai niat puasanya, dari mulai niat puasa, kemudian sholat berjamaahnya, tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, bahkan sampai berbuka puasanya. Semuanya dilakukan dengan penuh kedisiplinan, tepat waktu, dan dilakukan sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari Rasulullah SAW. Ini artinya bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa, dalam dirinya terbentuk sifat disiplin. Kita semua tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, semua keberhasilan seseorang, kesuksesan dari seseorang adalah ditentukan oleh disiplinnya itu. Disiplin adalah merupakan kunci sukses, ya, seseorang. Disiplin adalah salah satu jalan untuk meraih sebuah keberuntungan seseorang. Oleh karena itu, tidak ada kesuksesan tanpa adanya disiplin. Kemudian yang kedua adalah puasa mengajarkan kita semua agar kita senantiasa hidup dalam kebersamaan, hidup dalam berjamaah, hidup dalam bergotong royong. Sebagaimana yang kita rasakan, orang-orang yang berpuasa senantiasa selalu bersama-sama. Sholatnya juga bersama-sama, tarawihnya bersama-sama,
mulai puasa juga bersama-sama, berbuka juga bersama-sama. Tidak ada yang mengakhirkan misalnya gitu ya. Kalau sudah waktunya berbuka, semuanya bersama-sama berbuka puasa. Kalau sudah semuanya iktikaf di masjid, semuanya beriktikaf di masjid tanpa membedakan status sosialnya. Ini artinya adalah bahwa dengan puasa, insya Allah kita semua akan hidup berjamaah, akan hidup kebersamaan. Karena dengan kebersamaan itulah segala sesuatu akan bisa sukses dan bisa lancar dan bisa berhasil. Kita sering menyaksikan bahwa pembangunan di negeri kita ini tidak mungkin akan berhasil tanpa adanya kebersamaan. Maka dengan bersama-sama, segala yang sulit akan menjadi gampang. Kemudian yang ketiga adalah puasa mengajarkan kepada kita semua agar kita senantiasa kasih sayang kepada sesama. Seharian penuh kita melaksanakan ibadah puasa. Dari semenjak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Perut kita terasa lapar, terasa lemas. Ya, dengan perasaan seperti ini kita merasakan bahwa betapa orang yang tidak makan itu lapar, lemes dan sebagainya. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang tingkat status sosialnya di bawah kita semuanya. Tentu mereka akan seperti itu. Maka dengan melaksanakan ibadah puasa, kita merasakan bagaimana nasib yang diderita oleh kaum du'afa. Kemudian yang terakhir adalah tentunya puasa mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa ikhlas dalam berbagai perbuatan yang kita lakukan selama ini. Dari mulai kita niatnya adalah disertai karena Allah lillahi ta'ala. Sampai dengan berdoa ketika berbuka puasa juga berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa puasa mengajarkan kepada kita semua agar kita hidup itu setiap kali melakukan perbuatan harus didasari dengan rasa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.